Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanya. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan berada di bait suci-Nya. Tuhan berada di bait suci-Nya. Mari berlutut, seluruh bumi di Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca bacaan Alkitab pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang menyertai dan memimpin setiap langkah hidup kita. Mari percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur hanya kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta dan pemelihara setiap kami. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih ya Bapa, kalau sampai penyertaan-Mu ada buat kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam hidup kami, sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Kami hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapa yang di surga, pagi ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan segala pujian, hormat, dan syukur kami kepada-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan. Berkati setiap pujian yang kami nyanyikan dan firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang harum dan memuliakan nama-Mu. Dan pakailah hidup kami ya Bapa, hari lepas hari dalam hidup kami, lewat sikap, perilaku, dan tutur kata kami. Kami boleh memuliakan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur kita umat Tuhan, kita gereja Tuhan saat ini. Kita boleh bangkit dan bersorak, maju melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bangkit bersama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, bangkit gereja Tuhan.
dakwah dan pelayanan kita. Bangkit gereja Tuhan sekarang, mari maju bersama, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, mari bangkit bersama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang, mari maju bersama, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kami percaya Bapa, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan kami percaya Bapa, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan, mari bersama-sama, maju berperang umat pemenang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan, kami percaya, kami bersyukur ya Tuhan, hanya Engkau Yesus Allah kami yang hidup. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita buka hati kita bersama-sama. Kita bersyukur pada hari ini Bapak Penginjil Yakmin Lu akan menyampaikan firman Tuhan buat kita, untuk mendengarkan Bapa kita yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah setiap kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang setia dalam hidup kami hari ini dan selama-lamanya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman
Shalom, selamat hari Minggu kepada jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan dan waktu untuk kita kembali bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau kembali duduk bersimpuh di kaki Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kami hati dan telinga seorang murid yang mau terus belajar mendengar dan taat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami semua, Roh Kudus berkarya dalam hidup kami dan hati kami. Berkati juga hamba-Mu dan pakailah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan melanjutkan untuk pembacaan kita dalam surat Kolose pasal yang terakhir, saudara. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan merenungkan bagian ini dengan satu tema kekuatan pelayanan bersama. Mari kita membuka Kolose pasal 4 ayat 7 sampai dengan 18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus, hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epaphras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu teguh berdiri sebagai orang-orang dewasa yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Akripus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, satu hari ada seorang bapak dan seorang anaknya. Lalu kemudian mereka pergi ke pasar membawa seekor keledai untuk dijual di pasar itu. Perjalanan menuju pasar cukup jauh, harus menempuh waktu kira-kira setengah hari. Lalu kemudian mereka menuntun keledai itu secara perlahan-lahan berjalan bersama-sama menuju pasar yang dituju. Ketika mereka berada di perjalanan, mereka bertemu dengan seseorang yang baru kembali dari pasar itu. Lalu orang itu berkata kepada mereka, "Kenapa kalian tidak menaiki keledai itu saja? Bukankah itu akan menghemat tenaga kalian daripada kalian harus menuntunnya?" Lalu kemudian bapak dan anak itu sama-sama saling melihat dan mereka kemudian berpikir betul juga. Kalau mereka bisa naik keledai itu maka mereka bisa menghemat tenaga dan mereka pun bisa lebih enak. Lalu akhirnya mereka menaiki keledai itu, saudara. Walaupun tampaknya keledai itu agak kepayahan
dinaiki oleh kedua orang ini. Tetapi mereka meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang penjual sayur yang sedang menjual sayur mayur. Lalu penjual sayur itu berkata kepada mereka berdua yang sedang naik keledai, "Kenapa kalian begitu kejam membiarkan keledai itu ditumpangi oleh dua orang? Bukankah dia sangat kepayahan dan sangat kesulitan? Mungkin lebih baik salah satu dari kalian yang menaikinya saja, sedangkan yang satu boleh menuntunnya." Lalu kemudian bapak dan anak ini berpikir lagi. Mereka berpikir dan merasa, ya betul juga. Akhirnya mereka berdua berbicara dan kemudian sang bapak berkata, "Sudahlah nak, kamu saja yang naik, bapak yang akan tuntun keledai ini sampai ke pasar." Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, mereka bertemu lagi dengan orang yang lain. Lalu seseorang itu berkata kepada anaknya, anak yang dia bawa juga, "Lihat nak, pelajari baik-baik ya. Jangan seperti anak itu, anak yang tidak berbakti sama orang tua. Masa dia membiarkan dirinya duduk enak-enak di atas keledai, sedangkan bapaknya harus menuntun keledai itu dengan jerih payah." Lalu sang anak dan bapak yang sedang membawa keledai itu pun saling melirik satu dengan yang lain, dan kemudian si anak berkata, "Pak, saya lebih baik yang menuntun keledai ini dan bapak saja yang naik keledai." Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka menyetujui dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tidak lama, saudara, di tengah perjalanan bertemu lagi dengan orang yang lain lagi. Kali ini bertemu dengan seorang yang sudah agak lanjut usia. Dan kemudian orang itu berkata kepada cucu yang dibawanya, "Cu, lihat ya, lain kali jangan seperti bapak itu. Tidak sayang sama anaknya. Dia lebih rela anaknya jalan kaki sedangkan dia menaiki keledainya." Oh, saudara-saudara, jelas saja perkataan ini membuat sang bapak gelisah, dan kemudian dia berkata kepada anaknya, "Saya mau turun saja nak, saya tidak perlu menaiki lagi keledai ini." Tapi mereka berdua menjadi bingung, saudara. Mereka naiki salah satu salah, mereka naiki dua-duanya salah, mereka bingung. Dan kemudian mereka berdiskusi berdua dan berkata, "Kalau begitu begini saja deh, lebih baik kita jangan naiki keledai ini sama sekali, tetapi kita yang akan menuntun keledai ini sampai ke pasar." Bukan hanya menuntun, tetapi mereka akan membopongnya bersama-sama. Dan akhirnya, betul saja saudara, mereka berdua menuntun keledai ini, membopong keledai ini dengan diikat pada kayu, dan mereka berdua menggendong keledai ini sampai ke tempat tujuan. Begitu sampai di pasar yang dituju, orang banyak tertawa. Orang banyak mempertawakan mereka, saudara. Kenapa? Mereka berkata, "Kalian ini bodoh. Keledai itu bisa jalan sendiri, lalu kenapa kalian harus membopongnya dengan berat-berat sampai jauh ke pasar ini?" Nah, saudara, ini satu kisah yang tentunya sangat menarik sekali, bukan? Bagaimana kita melihat akhirnya baik bapak ini, baik anak ini sama-sama kehilangan kata-kata dan akal lagi untuk bagaimana membawa keledai ini menuju ke pasar untuk dijual. Saudara, ilustrasi ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup berdasarkan apa katanya orang. Kita tidak bisa hidup berdasarkan apa maunya orang. Kalau kita mengikuti maunya orang, apa kata orang, kita akan kerepotan sendiri, saudara. Tetapi saya juga mengamati sesuatu yang lain. Ilustrasi ini juga ingin menunjukkan kepada kita sebuah pengamatan yang jitu, bahwa betapa mudahnya kita melontarkan kritikan, kita mudahnya melontarkan celaan tanpa mempertimbangkan apa yang sedang digumulkan atau yang sedang dialami oleh orang lain. Saudara-saudara, menarik sekali bahwa budaya di sekitar kita begitu pelit, begitu sulit untuk memberikan apresiasi, memberikan pujian, memberikan penegasan akan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh orang lain. Kita lebih mudah terkadang mencela orang, kita lebih mudah terkadang mengkritik orang, atau bahkan kita menjelek-jelekan dan menjatuhkan orang lain demi keberadaan diri ataupun demi menutupi kelemahan diri kita.
Dan orang Kristen juga tidak imun terhadap budaya ini. Orang Kristen juga tidak kebal terhadap budaya ini. Ada orang-orang Kristen yang bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi kehidupan kita, saudara. Coba saja kita lihat dalam sebulan belakangan ini atau seminggu belakangan ini, adakah apresiasi, pujian, kata-kata yang baik, hal-hal yang positif yang kita ucapkan kepada orang lain karena mereka melakukan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik terhadap kita atau terhadap orang lain? Coba evaluasi dalam sebulan ini atau seminggu ini, apakah kita lebih banyak memuji orang, memberikan apresiasi kepada orang, atau justru kita menjelek-jelekannya, bahkan menghina mereka di belakang kita? Saudara, dalam gereja seharusnya yang namanya teguran dan pujian itu bisa berlangsung secara balance, secara seimbang dengan baik. Tapi kadang ada orang Kristen yang terdistorsi pemahamannya, yang keliru bahwa memandang gereja harusnya hanya ada kasih tanpa disiplin, pengampunan tanpa mendidik. Padahal kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25, penulis Ibrani berkata dengan jelas, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Paulus tidak sungkan-sungkan, dia belak-belakan berkata kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat yang kedua, Yudia kunasehati, Sintike kunasehati supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Artinya apa? Jikalau memang dirasakan perlu, gereja harus berani mendisiplin, gereja harus berani mendidik umat Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan tanpa takut rasa nyaman berkurang ataupun juga keamanannya berkurang. Sebaliknya saudara, bukan hanya disiplin dan didikan, tetapi gereja juga harus menjadi proyek percontohan yang menunjukkan bahwa budaya kita berbeda dengan dunia ini, yaitu kita bisa memberikan apresiasi, kita bisa memberikan pujian kepada orang lain. Saudara, memberikan pujian adalah budaya Alkitabiah yang seharusnya kita tularkan kepada banyak orang. Paulus dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai surat yang ditulisnya, dia memberikan kesempatan untuk memuji, untuk mengajak pembacanya melihat hal-hal yang patut dipuji dari jemaat-jemaat Tuhan. Kita bisa melihat saudara misalnya kebaikan jemaat Filipi. Paulus katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 14, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ia sangat mensyukuri juga anugerah Tuhan di dalam jemaat Korintus. Dia mengatakan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Lalu kita juga bisa melihat kepada jemaat Tesalonika. Dia mendorong pertumbuhan mereka supaya terus bertumbuh dengan baik. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 Paulus berkata, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, kita dapat belajar dengan mulai memperhatikan hal-hal yang patut dipuji dari karakter, pekerjaan, sikap, tutur kata, perkembangan, dan banyak hal lain yang bisa kita amati, hal-hal positif yang bisa kita lihat yang dilakukan oleh orang lain. Bukan hanya kita, tetapi kita bisa mengajak orang lain untuk bersama melakukan hal-hal pujian-pujian, apresiasi yang baik yang kita lihat kepada sesama kita. Saudara, betapa munafiknya kita kalau kita bisa memuji kebesaran Tuhan, tetapi pada saat yang sama punya kebiasaan untuk membesar-besarkan kekurangan orang. Kita perlu mulai untuk menjadi komunitas yang bisa merefleksikan pujian yang kita berikan kepada Tuhan dengan belajar memuji orang lain dengan tulus dan benar bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bisa lihat di bagian akhir dari surat Kolose yang kita baca hari ini. Paulus menyebutkan beberapa nama orang yang melayani dan berjuang bersama untuk pekerjaan Tuhan.
Saudara, ini sebuah kenyataan yang menunjukkan bahwa pelayanan atau pekerjaan Tuhan tidak boleh dilakukan hanya oleh satu orang atau berpusat hanya kepada satu orang, melainkan semua orang yang berada dalam tubuh Kristus harus ambil bagian untuk mengerjakannya bersama bagi pembangunan tubuh Kristus itu untuk kemuliaan Tuhan. Seorang penulis mengatakan bahwa salah satu sumber frustasi dalam gereja adalah banyaknya orang yang hanya mau menikmati pelayanan dan ibadah tanpa merasa perlu terlibat dan ambil bagian untuk bersama-sama turut mengerjakannya. Sehingga yang sering terjadi adalah kelumpuhan yang sangat berat. Bisa dibayangkan kalau separuh dari tubuh kita ini lumpuh, maka separuh itu akan mengganggu keseluruhan gerak tubuh, akan mengganggu stabilitas kesemuanya, dan semua akan mengalami hambatan yang sama. Demikian pula dengan gereja Tuhan yang digambarkan sebagai tubuh Kristus. Jikalau lebih banyak jemaat Tuhan hanya sekedar menjadi penonton dan bukan pemain yang turut ambil bagian dalam perlombaan, maka gereja akan berjalan lambat. Bukan hanya itu, saudara, jika ditambah lagi dengan penonton yang hanya bisa melontarkan kritikan, hanya melontarkan protes dan celaan, maka pelayanan akan semakin terasa berat dan kemudian kehilangan sukacita di dalamnya, bukan? Terlebih di dalam masa pandemi ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita. Ketika banyak orang memberikan alasan yang cukup kuat mengatakan bahwa berhenti sejenak untuk melayani Tuhan, berhenti sejenak untuk terlibat dalam pelayanan dan menggunakan talenta kita karena masa pandemi. Saudara, apakah itu menjadi bukti yang cukup kuat untuk kita tidak lagi melayani Tuhan? Bukankah pelayanan harus berlangsung terus-menerus, baik dan tidak baik waktunya? Dan bukankah sebenarnya masa pandemi seperti ini menguji, saudara, seperti apa pengabdian dan kesungguhan kita terhadap komitmen dan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kalah oleh pandemi. Mari kita berjuang bersama melakukan apa yang masih bisa kita lakukan bagi pembangunan tubuh Kristus, supaya pelayanan, supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat meskipun Paulus adalah seorang yang bertalenta dan sangat berbakat luar biasa, tetapi Paulus tidak mengizinkan dirinya untuk melayani seorang diri. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan, sehingga keberadaan mereka sebagai tim, seperti tim Avenger, yang berani, yang setia, yang melakukan segala daya upaya untuk menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan demi kepentingan bersama. Saudara-saudara, kenapa saya katakan bak seperti tim Avenger? Karena situasi yang mereka hadapi waktu itu bukanlah situasi yang aman, bukanlah situasi yang tenang, bukan situasi yang damai. Kadang mereka harus mendekam bersama-sama dengan Paulus dalam penjara. Kadang mereka juga harus mengalami aniaya. Kadang mereka juga harus mengalami penolakan. Kadang mereka harus mengalami rintangan. Kadang mereka harus menghadapi tantangan dari orang-orang yang menolak Injil. Makanya tidak mengejutkan kalau kemudian kita melihat di dalam bagian Kolose ini, saudara, Paulus menuliskan apresiasi pujian yang sangat besar terhadap pribadi-pribadi ini. 12 ayat dia tuliskan, saudara. Dan kalau kita bandingkan dengan nasihat tentang keserakahan, tentang nafsu, tentang kemarahan, tentang suami, tentang istri, anak-anak, atasan, bawahan, semua dicatat oleh Paulus hanya dalam 1 ayat. Tetapi untuk apresiasi terhadap tim Avenger ini, Paulus memberikan begitu panjang dan lebar. Sekali lagi menunjukkan bahwa Paulus bukan single fighter. Paulus tidak ingin pelayanan itu berpusat pada dirinya, tetapi dia melihat kebersamaan dalam pelayanan merupakan sesuatu kekuatan yang luar biasa. Karena itu kita akan belajar apa kekuatan dari pelayanan bersama bagi pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama saya melihat kekuatan dalam pelayanan bersama adalah kita dapat mempergunakan karunia rohani kita dengan maksimal dan berguna. Saudara, kalau kita cermati dengan cermat bagian ini,
Maka kita lihat bahwa masing-masing pribadi yang Paulus sebutkan, Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 18. Saudara, mereka adalah orang-orang yang mempunyai peranan dan tugas yang berbeda satu dengan yang lain. Ada yang berperanan sebagai penghibur bagi jemaat seperti Tikhikus, katakan di ayat 7. Ada juga yang menjadi pendamping jemaat yang lainnya untuk menyampaikan pesan dan kondisi Paulus seperti Onesimus ayat yang ke-9. Ada juga yang menjadi pendamping pelayanan Paulus memberitakan Injil bahkan bersama-sama di penjara. Aristarkus, Markus, Justus. Ada juga yang dipercaya untuk menggembalakan jemaat seperti Epapras, saudara, dalam ayat 12. Dan masih banyak nama yang lain. Apa arti dari semuanya? Kita melihat kebenaran yang bisa kita tarik bahwa di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan, semua orang harus bekerja dan tidak boleh lalai atau malas menggunakan talenta yang Tuhan telah berikan. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mendukung kita sebagai anggota Kristus hanya cukup menjadi penonton. Hanya cukup menjadi pemandu sorak yang hanya menghangatkan kursi-kursi gereja setiap minggu, yang hanya menikmati tayangan-tayangan pelayanan setiap minggu. Tidak. Hadiah yang Allah berikan kepada kita setelah kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus adalah kita diberikan kesempatan untuk melayani Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Dan melayani Tuhan, saudara, tidak lagi dilakukan hanya karena kondisi kita sedang baik, sedang aman, sedang nyaman. Kita lihat bagaimana dalam penjara, dalam perjalanan yang sulit, bahkan dalam tugas-tugas yang berat sekalipun, mereka tetap lakukan sebagai sebuah tim. Saya katakan tim Avenger milik Tuhan melalui Paulus. Dan itu juga yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Tentu muncul pemikiran, mengapa orang-orang ini bisa sebegitu militan? Karena pertama-tama kita melihat mereka memahami apa artinya menjadi seorang hamba di hadapan Tuhan. Kita semua di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus, kita adalah hamba. Sehingga dengan kata hamba ini, mereka melihat pelayanan bukan sebagai karir, melainkan mereka sadar mereka direkrut oleh Tuhan. Mereka yang diambil dari kegelapan menuju terang yang ajaib dengan tujuan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sebab yang telah menyelamatkan hidup kita dari murka Allah yang begitu besar dan memberikan hidup yang baru kepada kita adalah Kristus Yesus. Karenanya tak satu pun dari mereka dan juga dari kita yang melayani orang lain. Bukan. Mereka tidak sedang melayani Paulus, tetapi mereka sedang melayani Tuhan. Kita fokus bahwa kita melayani Tuhan. Sama seperti dalam Kolose pasal 3:24, Paulus mengatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi saudara, ingatlah baik-baik akan hal ini. Ketika engkau dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan karunia-karunia rohani, bukan menjadi penonton, tetapi untuk melayani. Ketahuilah bahwa kita sedang melayani dan melakukannya bagi Kristus, bukan bagi gereja, bukan bagi majelis, bukan bahkan bagi hamba Tuhan, bukan. Yang menebus dosa saudara dan saya adalah Kristus yang telah memberikan nyawanya dan mati di kayu salib. Yang membayar lunas hutang dosa kita adalah Kristus, dan kita tidak mampu membayar apapun selain kita bersyukur dengan melayani Dia. Karena itu saudara, layanilah sungguh-sungguh. Dengan segenap kekuatan yang Dia berikan, dengan segenap kesempatan yang Dia masih berikan, dengan segenap kemampuan yang Dia anugerahkan kepada kita dalam masa-masa kesempatan, bahkan termasuk dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Saudara, perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama, ini adalah kumpulan orang yang sedang menonton di sebuah stadion sepak bola. Ini bukan gambaran gereja, di mana segelintir orang menjadi pemainnya dan ribuan orang menjadi penontonnya.
Gambaran gereja harusnya seperti ini. Tangan-tangan yang saling berpegangan satu dengan yang lain, yang saling berkoordinasi menggunakan talenta karunia mereka sebagai hamba-hamba daripada Kristus untuk melakukan pelayanan. Kita harus bedakan, saudara. Kita tidak mungkin hidup di dalam gereja hanya sebagai penonton. Gereja adalah kesatuan tim yang mana setiap anggotanya harus menjadi bagian orang-orang yang mengabdi melayani Kristus. Kalau kita percaya kepadanya, maka otomatis, saudara, kita masuk di dalam tim Kristus. Dan panggilan kita bukan untuk menghangatkan kursi gereja. Panggilan kita bukan untuk menjadi penonton, bukan. Tetapi kita di lapangan, kita bermain. Karena itu, gunakanlah karunia yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Dan saat kita mau melakukannya, percayalah bahwa Tuhan akan membuat gereja bertumbuh semakin dewasa dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita dapat saling menopang satu dengan yang lainnya untuk mengakhiri pelayanan dengan baik. Saudara John F. Kennedy pernah mengatakan sebuah kalimat yang menarik. Jika ingin berjalan cepat, jalanlah sendirian. Jika ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Saudara, pelayanan yang dipercayakan kepada kita bukanlah perjalanan yang singkat, tetapi perjalanan yang jauh. Harus ditempuh bersama dan dalam kebersamaan serta dalam kerjasama di antara kita. Prinsip seperti inilah yang Paulus terapkan. Karenanya Paulus sangat menghargai keberadaan rekan-rekannya yang turut ambil bagian penting dalam perjalanan pelayanan yang ada selama ini. Paulus menganggap bahwa keberadaan mereka bukan hanya memperlengkapi apa yang masih kurang dalam diri Paulus, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi tersendiri untuk bisa mengakhiri pelayanan bersama-sama dengan baik. Paulus sempat menyebut dua nama di sini. Ada Lukas, ada Markus. Saudara, kedua orang ini adalah orang yang akhirnya sangat dekat dan cukup dekat dan melayani bersama dengan Paulus. Lukas bukan hanya sekedar seorang tabib yang dipakai untuk merawat, mengobati Paulus dalam luka-luka dan sebagainya. Tetapi kita melihat Lukas juga dipakai Tuhan untuk menuliskan Injil Lukas dan juga surat kisah para rasul. Karena dokter, dia punya keahlian yang sangat jeli dan teliti untuk menyelidiki dan menuliskan Injil Lukas dan juga kisah rasul. Markus, saudara, ini adalah orang yang sempat menjadi sumber konflik antara Paulus dan Barnabas dalam kisah rasul pasal 15. Tetapi saudara, di dalam akhir hidup Paulus, sebelum Paulus meninggal dunia, dia pernah menulis kepada Timotius berkata bahwa Markus adalah orang yang peranannya cukup penting bagi dia. Saudara bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan juga kita lihat melalui Markus, Injil Markus bisa kita baca, kita bisa pelajari, kita bisa mengerti perjalanan hidup dari Yesus Kristus. Jadi saudara lihat bahwa perjalanan bersama, kebersamaan yang baik, kerjasama yang indah menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi pelayanan dan bahkan memberikan sentuhan akhir yang manis. Tetapi Alkitab juga memberikan catatan secara jujur di sini, saudara. Paulus menuliskan bahwa tidak semua yang awalnya bersama-sama melayani bisa bertahan sampai akhir. Paulus menyebut satu nama di sini. Jarang disebutkan, hanya 3 kali ada dalam bagian Alkitab, yaitu nama Demas. Demas awalnya adalah seorang pelayan. Tapi di bagian akhir dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika. Di dalam surat Kolose, Demas adalah orang Kristen yang giat, yang merupakan rekan sekerja Paulus. Bahkan disandingkan dengan nama-nama besar dengan pelayan-pelayan yang lain. Tetapi di masa akhir
dari kehidupan Paulus waktu dia dipenjarakan, kita melihat bahwa hanya Lukas yang masih tinggal dengan Paulus. Demas dikatakan pergi meninggalkan Paulus, pergi meninggalkan pelayanan. Pertanyaannya, mengapa? Kok bisa Demas berbuat seperti itu? Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama mengatakan bahwa Demas takut kalau dia kemudian ikut Paulus terus-menerus, hidupnya terus menderita, hidupnya terus dianiaya. Dia tidak sanggup menerima semuanya itu. Betul juga, tidak mudah, saudara. Tetapi pendapat yang lain mengatakan bahwa Demas meninggalkan Paulus, kenapa? Karena dia cinta akan dunia ini. Artinya saudara, fokus Demas sudah berubah. Dari tadinya dia bisa melihat, memandang kepada kekekalan. Meskipun sulit, meskipun berat, dia tetap berada bersama dengan Paulus. Tetapi kemudian fokusnya berubah ketika dia melihat dunia jauh lebih menjanjikan dibandingkan hidup menjadi seorang pelayan Kristus. Apalagi disebutkan di sini Tesalonika. Tesalonika merupakan salah satu kota metropolitan di zaman itu. Pusat perdagangan yang penuh dengan hingar-bingar. Sehingga bisa disimpulkan, kata beberapa ahli, bahwa Demas terpaut hatinya terhadap dunia. Dia ingin mengumpulkan harta di dunia. Dan akhirnya dia berubah setia. Dia kehilangan fokus, dan ini merupakan hal yang berbahaya bagi seorang pelayan Tuhan. Saudara, dalam hidup di masa seperti sekarang ini, hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang bisa mengubah fokus kita. Dari yang tadinya mungkin kita sangat rindu dan tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan, begitu indahnya kita ingin memuliakan Tuhan, tetapi kemudian tawaran dunia yang indah menggoda kita, dan akhirnya kita terjerumus untuk mencari kenikmatan, kenyamanan, dan keinginan-keinginan duniawi yang ditawarkan kepada kita. Hati-hati, kita bisa berubah fokus karena tawaran-tawaran itu. Malcolm Murridge menceritakan sebuah kisah yang menarik, saudara. Dia menceritakan kisah tentang bagaimana caranya kita memasak seekor katak. Kalau kita menyiapkan panci dengan air yang sudah dididihkan dan kemudian kita mau memasukkan katak ke dalam panci itu, maka pastilah katak itu akan segera melompat keluar. Kenapa? Karena kulit katak begitu sensitif terhadap perubahan suhu. Sehingga ketika dia merasakan adanya uap panas, dia akan meronta-ronta, dia akan pergi menjauhi panas itu, sumber panas itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa memasak katak dengan tenang? Malcolm mengatakan caranya adalah masukkan katak itu di dalam panci yang airnya dingin. Lalu kemudian taruhlah panci yang sudah ada katak dan air dingin itu di dalam sebuah kompor, dan mulai nyalakan kompor itu dengan perlahan. Biarkan air itu semakin meningkat, semakin lama semakin hangat, semakin panas, dan tanpa disadari, katak yang sudah ada di dalamnya, dia akan menikmati suhu itu dan dia tidak akan meronta untuk melompat keluar. Lama-lama dia akan mendidih dan menjadi matang. Saudara, seperti katak yang tidak waspada, yang diisi dengan panci yang airnya dingin, kita harus berhati-hati. Nilai-nilai yang dunia secara pelan-pelan dimasukkan kepada kita, hari demi hari melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan setiap hari. Sehingga tanpa sadar, tanpa kita ketahui, kita sudah banyak menyerap. Dan pada akhirnya menerapkan nilai-nilai itu. Dan kemudian nilai-nilai itu menggantikan nilai-nilai kebenaran firman. Dan ketika itu terjadi, bukan mustahil kita tidak akan bisa menyelesaikan perlombaan iman kita dengan baik. Karenanya kita perlu berkaca diri dari kebenaran hari ini. Apakah nilai hidup dan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini sedang sesuai dengan kehendaknya?
Apakah kita masih fokus hidup bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan? Atau kita sudah mulai berubah karena nilai-nilai itu mulai merasuki pikiran kita. Nilai-nilai dunia itu mulai mengubah fokus kita. Dari tadinya rindu memuliakan Tuhan, mencari kenyamanan, keamanan bagi diri sendiri. Adakah kehidupan rohani kita dan otot-otot rohani kita melemah seiring beralihnya fokus itu? Di zaman sulit seperti ini orang berkata yang penting sekarang uang, uang, dan uang. Apakah itu juga yang menjadi fokus kita, saudara? Apakah ketekunan dan kesetiaan kita dalam disiplin rohani, di dalam melakukan pelayanan, dalam kekudusan hidup kita jaga dengan baik sampai hari ini? Atau kita sudah terlalu banyak kompromi dengan cara-cara dan nilai-nilai dunia? Kenapa? Karena kita takut ditolak oleh dunia ini. Jangan seperti Demas. Demas gagal dalam perlombaan. Demas kalah dalam perlombaan. Dia tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik karena dia sudah tergoda oleh dunia ini. Saudara, kepada sekelompok orang Kristen, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang." Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 17. Apakah kata-kata Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu ini juga menjadi kata-kata yang mengena bagi kita saat ini? Apakah kita sedang berada dalam titik suam-suam kuku dan siap dimuntahkan? Apakah kita sedang seperti katak ini yang sedang pelan-pelan dimasak oleh dunia ini, tanpa kita sadari kita sudah terjerat dan tidak bisa meloloskan diri? Saudara, pekerjaan rumah kita untuk memberitakan Injil dan bersaksi bagi dunia belum usai. Ini pekerjaan besar. Oleh karena itu mari terlibat di dalamnya dengan segenap hati. Karena Kristus memanggilmu bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk melayani Dia dan memberikan hidup bagi kemuliaannya. Sehingga pada sampai tiba waktunya nanti, ketika Tuhan memanggil kita ke rumah Bapa, pastilah kita ingin mendengarkan satu suara yang berkata kepada kita, "Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Jika engkau ingin mendengar kata-kata itu di akhir hidupmu, maka mulai sekarang hiduplah bagi Kristus. Kerjakanlah tugas pelayananmu, pakailah talentamu, gunakanlah karunia-karunia yang dipercayakan kepadamu oleh Tuhan. Jangan jadi penonton, jangan jadi penikmat dan pemandu sorak, tetapi jadilah pekerja Kristus yang sungguh-sungguh memberikan hati, pikiran, dan hidup kita bagi kemuliaannya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Dikau mau berbicara lagi kepada kami, menunjukkan bahwa kekuatan pelayanan bersama begitu luar biasa. Tuhan, di tahun ini, di waktu ini, kami pun dipercaya oleh Tuhan menjadi hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami sebagai hamba Tuhan penuh waktu, sebagai majelis, sebagai pengurus, sebagai jemaat Tuhan. Kami adalah satu tubuh di dalam Kristus, sehingga kami semua mau terlibat di dalam pelayanan, mau memberikan hidup kami kepada Tuhan supaya dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu.
Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh digerakkan menggunakan setiap talenta karunia yang Engkau percayakan, sehingga kelak kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Dan kami bisa mengakhiri pelayanan kami bersama-sama dengan akhir yang manis, menyelesaikan pertandingan iman itu dengan kepuasan karena Tuhan memampukan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya dalam masa pandemi ini rasa mereka untuk melayani Tuhan, rasa mereka untuk memberi hidup bagi Tuhan tidak terhenti, tetapi tetap berkobar-kobar melayani-Mu di berbagai kesempatan yang terbuka, di berbagai peluang yang masih ada. Mereka bisa melakukannya untuk kemuliaan-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar itu boleh memberikan bekal dan kekuatan untuk terus kita mengerjakan pelayanan dan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Mari satukan kami Bapa dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami ya Bapa, satu dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini dan berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menghampiri tahta-Mu, menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Ajari kami untuk berharap, bersandar, dan percaya kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau membawa saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKA Agape yang sedang sakit ataupun mereka yang sedang dalam pemulihan. Baik Ibu Santi, Bapak Li Irawan, Ibu Tan Jaicu, Mak Siok Ming, Bapak Goon Sing, Ibu Chia Cuing, Ibu Syuli, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau menjamah mereka, memberikan penghiburan sukacita dalam masa sakit mereka, sehingga mereka boleh merasakan bahwa ada kekuatan baru yang senantiasa Tuhan anugerahkan dalam masa-masa sakit mereka. Tuhan, kami juga ingat untuk beberapa jemaat-Mu yang sedang bergumul, baik dalam masalah keluarga, usaha, pekerjaan, ataupun juga mungkin dalam hal relasi. Tuhan menolong mereka dalam segala pergumulan-pergumulan ini supaya mereka boleh datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa teringat untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi buat mereka. Kami mengingat untuk Saudari Yovita, kami ingat untuk Ibu Gabriela Jesslyn, kami juga mengingat untuk Saudara Rehwel. Bapa, biarlah pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan untuk mereka, menolong mereka bersyukur secara pribadi kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, dan terus hidup bagi Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, Tuhan berkati mereka di dalam studi, Tuhan berkati mereka dalam keluarga. Tidak lupa kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Tuhan. Tuhan menolong secara khusus untuk pemulihan dan penanganan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk angka kesembuhan yang semakin hari semakin lebih baik. Tapi kami juga terus berharap bahwa Tuhan juga menjamah bangsa negara kami, sehingga pemulihan-pemulihan dalam bidang-bidang yang lain baik ekonomi, sosial boleh kembali terjadi, sehingga bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk rangkaian pelayanan kami sepekan ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu, secara khusus untuk rapat majelis yang akan diadakan pada minggu siang ini. Mohon hikmat marifat daripada Tuhan hadir menaungi hati pikiran para majelis hamba Tuhan, di mana dalam rapat mereka boleh mengungkapkan hal-hal yang positif, yang baik untuk membangun dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di GKA Agape. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, Tuhan yang menolong kami dan menuntun kami. Kami juga mengingat untuk persekutuan doa malam hari Rabu yang akan datang. Tuhan juga menolong supaya kami jemaat Tuhan boleh ikut serta bersama-sama berdoa. Dan terkhusus untuk Komisi Wanita juga yang akan mengadakan persekutuan, Tuhan juga yang menuntun, membimbing supaya kaum wanita di gereja kami boleh ikut serta bersama-sama bersekutu dan iman mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati untuk setiap proses-proses yang akan berlangsung, alat-alat yang kami pakai, jaringan internet juga, supaya Tuhan memperlancar semuanya. Tidak lupa kami juga bersyukur untuk proses renovasi gereja kami yang sudah hampir selesai. Kami terus berdoa untuk penyelesaian akhirnya supaya Tuhan juga turut campur tangan. Tuhan menolong para tukang yang ada. Tuhan juga menyediakan dana yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami menyerahkan juga untuk persembahan yang akan kami berikan pada hari ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap persembahan dan setiap tangan yang memberi, dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami, mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadikanlah kami pengelola yang baik supaya kami boleh memberikan yang terbaik juga bagi kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Lia Quinto. Pujialah Bapa Putra, pujialah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan mulai mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Seraya kita memohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Kiranya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan.